Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti biasa kita menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya akan membahas kajian-kajian Islami. Dan masih dari UIN Antasari Banjarmasin, salah satu guru besar yang ada di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yakni Profesor Dr. Haji Abdullah Karim MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Prof ya. Masya Allah. Hari ini kita bahas mengenai sikap manusia terhadap Al-Quran. Sebelumnya kita mau mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang disampaikan langsung oleh Prof. Abdullah Karim. Kami persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'. Pembicaraan kita hari ini membahas sikap manusia terhadap Al-Quran. Mengapa kita bahas ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memproklamasikan bahwa Al-Quran itu fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa batasan. Bukan hanya orang yang beriman, tetapi orang-orang non-muslim, non-mukmin juga dapat memfungsikan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, cuma bagaimana nanti sikap manusia dalam menerima petunjuk Al-Quran, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi kan pada dasarnya sikap orang itu tidak lebih dari 3. Kalaupun ada itu hanya merinci. Pertama menerima, kedua menolak, yang ketiga bisa disebut dengan ragu-ragu. Tidak menerima dan tidak menolak. Tetapi berkaitan dengan Al-Quran, yang ketiga ini tidak mau menerima tetapi tidak berani menolak. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai sikap manusia terhadap Al-Quran, memang kan ini menjadi sebagai salah satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian juga kita ketahui Al-Quran sebagai salah satu mukjizat untuk Rasulullah SAW dan menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan kalau kita bicara mengenai Al-Quran ini sendiri kan sikap terlebih dahulu yang mungkin menjadi bahasan kita. Sikap dan tentunya juga Al-Quran adalah dua hal yang kemudian dijadikan sebagai salah satu yang harus kita muliakan. Sikap yang harus mulia dan Al-Quran yang harus kita muliakan. Sasarannya Pak, sasaran untuk hadirnya Al-Quran ini sendiri walaupun memang tadi disebutkan untuk seluruh umat muslim, umat non-muslim dan ibaratnya sebagai umat manusia pada umumnya begitu, tapi secara umum kita ketahui memang ada 114 surah di dalamnya. Begitu banyak keindahan, keistimewaan, peristiwa dan hal-hal lainnya. Apa sasaran yang kemudian juga ditekankan dalam Al-Quran untuk manusia ini sendiri? Seperti yang tadi kita kemukakan, sasaran Al-Quran itu terutama adalah manusia. Walaupun makhluk lain ada yang fungsinya sama dengan manusia, tetapi Al-Quran membedakan. Umpamanya Allah menyebutkan juga tentang jin, Allah menyebutkan tentang malaikat, Allah menyebutkan tentang manusia. Nah, di antara 3 makhluk ini yang punya kesamaan atau kemiripan adalah jin dan manusia. Kesamaannya adalah bahwa kepada jin dan manusia itu diberikan akal dan juga diberikan nafsu.
Jin sama dengan manusia, tetapi untuk malaikat memang ada kekhususan. Malaikat itu yang diberikan Allah hanyalah akal, tapi tidak diberikan nafsu. Nah, lalu kalau jin dan manusia ada berjenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Sementara malaikat itu tidak ada jenis kelamin, karena tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, dan tidak ada nafsu, maka untuk malaikat itu jalannya lurus. Begitu Allah perintahkan, mereka selalu melaksanakan. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Khusus malaikat itu apapun yang Allah perintahkan tidak pernah dilanggar. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sehingga berdasarkan informasi dari sejumlah hadis, ada malaikat itu yang pekerjaannya hanya rukuk, ada yang pekerjaannya hanya sujud, ada yang pekerjaannya hanya bertasbih, ada yang pekerjaannya hanya memuji Allah, ada yang hanya bertakbir. Semuanya itu mereka lakukan tanpa ada rasa capek dan lelah. Mengapa? Karena kepada mereka tidak diberikan nafsu, hanya akal, dan mereka selalu taat. Nah, ini gambaran yang jelas. Lalu untuk jin dan manusia itu tadi kan ada kesamaan, mereka diberi akal dan diberi nafsu. Nah, sehingga jin dan manusia ini bisa berketurunan karena ada nafsunya tadi. Jin dan manusia selain diberi akal dan diberi nafsu, ada juga yang baik, ada yang tidak baik. Nah, jin dan manusia yang baik itu bisa saja melampaui kemuliaan malaikat. Jin dan manusia yang buruk, bahkan Al-Quran menginformasikan balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Nah, jadi ketika jin dan manusia memanfaatkan akalnya untuk mengendalikan nafsu, mereka bisa meningkat melebihi malaikat. Tetapi ketika nafsu yang menguasai akal, mereka melorot lebih sesat daripada binatang. Binatang kan hanya punya nafsu, tidak punya akal. Tapi manusia dan jin, terutama manusia, jika nafsunya menguasai dan dapat mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Nah, lalu dari posisi Al-Quran, ini kan hudal linnas, itu seluruh ayat Al-Quran sebenarnya berisi bimbingan dan arahan, walaupun bentuknya mungkin nanti informasi, tetapi mengarahkan manusia itu agar menjadi orang yang baik dan menghindari dari perbuatan dan sikap yang tercela. Jadi mungkin itu pengantar pertama. Baik, kalau kita bicara mengenai sikap kita terhadap Al-Quran, sikap manusia terhadap Al-Quran, memang begitu banyak hari ini kita ketahui begitu ibaratnya menjadi sebagai salah satu rujukan, dan kemudian juga memang dari hadirnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah, dan sampai hari ini pun juga memang tidak lain tidak bukan untuk ilmu-ilmu pun juga dijadikan sebagai salah satu rujukan, bahkan ilmu yang sifatnya mungkin di luar dari sifatnya ilmu agama begitu Pak ya. Nah, bagaimana sejauh mana kita kira-kira untuk menyikapi Al-Quran ini selain menjadi petunjuk dan kemudian juga pedoman di dalam kehidupan manusia itu tadi Pak? Untuk petunjuk, tadi kan kita kutip ayat 185 surah Al-Baqarah, di mana Allah memproklamasikan Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah sudah memproklamasikan Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bukan sampai di situ. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu pun ada dalam Al-Quran. Jadi yang pertama intinya adalah petunjuk. Kemudian penjelasan tentang petunjuk itu juga ada dalam Al-Quran. Dan yang cukup signifikan Al-Furqan. Di mana Al-Quran itu akan memilah dan memisahkan
antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik, yang ini sangat terkait dengan sikap mereka terhadap Al-Quran. Tentunya orang yang baik itu adalah orang yang memanfaatkan petunjuk Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan, sementara yang tidak baik adalah orang yang sama sekali tidak mau menerima Al-Quran. Jadi petunjuk Al-Quran itu diabaikan aja. Ada atau tidak ada tidak masalah. Nah, lalu ada sikap yang ketiga yang digambarkan oleh Al-Quran sendiri. Di antara manusia, di antara orang banyak itu ada orang yang mengatakan kami beriman. Artinya apa? Percaya dalam Al-Quran. Barangkali arti percaya itu bisa dipahami mengikuti petunjuk Al-Quran. Tetapi itu hanya di bibir. Jadi olesan kata-kata. Hatinya sebenarnya sama sekali tidak ada keinginan untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, ini sikap orang yang ketiga antara mukmin dan kafir. Jadi kalau yang pertama nanti diistilahkan mukmin, apa lebih khusus Al-Quran menggunakan istilah al-muttaqin. Untuk sikap kedua itu al-kafirin, sikap penentang sama sekali tidak mau menerima, dan sikap yang ketiga ini tidak mau menerima, sesungguhnya sama dengan orang kafir, tetapi tidak berani menolak. Apakah ini kategorinya untuk munafik? Ya, kategorinya itu adalah munafik. Jadi kalau munafik itu tidak berani menolak, karena kalau menolak kan dinilai kafir, tapi juga tidak mau menerima. Menerima tidak mau, menolak tidak berani. Nah, itulah Al-Quran menginformasikan itu ada penyakit. Ada penyakit. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seputar agenda bahasan kita hari ini, ya, yang kemudian juga sangat penting karena kita ketahui memang sikap kita terhadap Al-Quran rata-rata juga menunjukkan kepada kadar keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.